Saudara-saudari terkasih, apakah saudara hari ini sudah memulai dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Dan hari ini secara khusus saya ingin merenungkan tentang Natal, kelahiran Yesus di tengah-tengah kita. Sekaligus saya ingin mengucapkan selamat Natal untuk Anda semua. Dan semoga melalui renungan ini Anda bisa menimba teladan dan kekuatan dari peristiwa Natal ketika Allah lahir menjadi manusia. Yesus yang lahir sebagai pribadi itu adalah Allah yang kemudian masuk ke dalam sejarah umat manusia, ingin menebus kita. Menebus dalam arti mengembalikan manusia sebagaimana dia dimaksudkan ketika diciptakan. Karena itu, Yesus menjadi kesempurnaan sebagai pribadi manusia. Dialah yang akhirnya dibenarkan, karena kemudian dia dibangkitkan, hidup mulia, dan menyelamatkan semua orang. Maka, kalau manusia mengalami evolusi, berkembang makin baik, baik sebagai pribadi yang jasmani, pribadi yang berpikir, pribadi yang secara psikologis dewasa, integral, maka wujud dari akhir sebuah perjalanan evolusi manusia adalah Yesus, Allah manusia itu. Karena itu, kalau kita ingin belajar, berkembang, bertumbuh secara benar dan tepat, gambarannya adalah Dia, pribadi Allah yang menjadi manusia itu. Dialah teladan yang harus kita tiru, Dialah guru yang ajaran-ajarannya harus kita ikuti, dan Dialah juga yang memberi inspirasi dan kekuatan bagi kita. Maka kalau mau mengambil keputusan, kita bisa belajar dari Yesus sendiri. Yesus mengambil keputusan selalu berdoa kepada Bapanya. Dia adalah pribadi yang terus-menerus mencari penegasan tentang kehendak Bapanya. Bahkan ketika dia harus menghadapi kematian di kayu salib untuk menebus dosa manusia, dia berdoa di Taman Getsemani dan mencari di mana kehendak Tuhan Bapanya itu. Dan ketika dia menegaskan bahwa memang Bapanya menghendaki jalan salib, jalan korban, dia siap, dia taat, dia menjalankannya. Itulah cara Tuhan mengambil keputusan. Kita juga harus seperti itu. Mencari penegasan-penegasan, konfirmasi-konfirmasi dalam hidup kita. Benarkah keputusan saya ini? Berdoa, menegaskan. Dan biasanya Tuhan akan memberikan tanda, konfirmasi bahwa iya benar, itu sesuai dengan kehendakku. Dan kita akan merasa tenang, sekaligus memperoleh kekuatan untuk menghadapi apapun, karena kita sudah mendapatkan konfirmasi dari Tuhan. Seperti Yesus, dia sesudah berdoa di Taman Getsemani, merasa yakin bahwa ini memang jalan yang Bapanya kehendaki. Meskipun itu sulit sekali, harus menghadapi kematiannya secara ngeri di atas kayu salib, Tuhan tetap jalan tanpa ragu. Itu yang penting. Ketika mengambil keputusan, mencari konfirmasi-konfirmasi. Apa kehendak Tuhan di situ? Tidak selalu baik, tidak selalu ringan, tidak selalu menyenangkan. Tetapi Tuhan memang menuntun. Karena itu Tuhan juga mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Itu dalam pengambilan keputusan, kita harus mengambil teladan pribadi Yesus sendiri. Tetapi di luar itu, Tuhan Yesus sebagai pribadi terus-menerus digerakkan oleh cinta kasih. Dan dia selalu membawa kebaikan dimanapun dia ada. Yang tidak mengerti, dia mengajar supaya mengerti. Yang merasa tidak dicintai, dia memberikan dirinya dan menegaskan bahwa Allah Bapanya sangat mengasihimu. Mungkin dari sesama manusia tidak mendapatkan kasih, tetapi dari Tuhan tidak pernah berkurang kasihnya. Dan
Yesus Tuhan kita mengajarkan dan memberi kesaksian tentang itu. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh diberinya kesempatan untuk berjalan, yang buta dibuatnya melihat. Dimanapun dia datang selalu membawa kebaikan. Karena dia bergerak, digerakkan oleh cinta kasih. Kita juga harus begitu. Cinta kasihlah yang harus mendorong kita. Memang tidak selalu menyetujui apa yang diminta oleh orang lain, bukan itu poinnya. Tetapi meskipun berat, meskipun harus berkorban, harus yakin bahwa pengorbanan dan pilihan menempuh jalan yang tidak ringan itu karena kasih, karena cinta yang mendalam. Dan mungkin disalahpahami, harus siap, karena memang dalam mengambil keputusan seringkali kita tidak mengambil keputusan yang baik karena kita khawatir akan pandangan orang lain. Dalam mencintai, asal kita jujur terhadap diri sendiri dan Tuhan, ambil keputusan meskipun kadang-kadang disalahpahami oleh orang lain. Tetapi tetap kita mencintai, kita tetap sungguh-sungguh memberikan diri sepenuhnya. Nanti suatu saat orang akan mengerti. Yesus akhirnya dibenarkan oleh Allah bahwa dia hidup berdasarkan kasih dalam keadaan apapun kepada siapapun juga. Itu teladan tentang bagaimana dia digerakkan, apa yang menggerakkan hidupnya. Dan ajaran-ajarannya sangat jelas. Harus mengutamakan orang lain, harus menyangkal diri, harus mengikuti Tuhan Yesus sendiri. Dan yang paling besar, cinta akhirnya bermuara pada korban. Cinta akhirnya berevolusi menjadi korban. Karena cinta itu Tuhan Yesus memberikan dirinya terus-menerus. Apa saja yang bisa, yang baik dia berikan. Demi kebaikan, demi keselamatan kita. Dan ketika yang harus diberikan adalah segalanya, nyawanya, maka cinta itu akan memberikan segalanya. Dan itulah korban. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Kita juga harus seperti itu. Mengasihi berarti memberikan diri. Melupakan diri kita sendiri. Memberi dan memberi dan memberi. Dan akhirnya segala-galanya diberikan. Dan itulah yang dibenarkan oleh Allah. Karena itu Yesus dibangkitkan oleh Bapanya. Dibenarkan oleh Bapanya. Jalan cinta, jalan korban, jalan kerendahan hati. Dan yang paling jelas, yang harus kita tiru juga, Yesus tidak pernah menempuh jalan kekerasan. Dengan alasan apapun juga. Kekerasan tidak pernah sejalan dengan cinta kasih. Bahkan ketika ada kekerasan, Tuhan Yesus yang justru memilih menjadi korban. Dia mengikat semua dosa, kekerasan dan kekejaman di atas kayu salib dan meleburnya. Tuhan juga menempuh jalan kerendahan hati. Dan jalan kerendahan hati yang dia pilih adalah dengan diam. Ketika dia diadili, sejak dia ditangkap, kata-kata yang terakhir yang dia katakan kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu. Dan dia kemudian menempuh perjalanan dalam keheningan menuju Golgota untuk menyambut pilihan hidupnya, mengorbankan diri, menyelamatkan semua orang dalam keheningan, dalam sungguh-sungguh ketenangan dan kesunyian. Bahkan ketika harus disalahpahami, dia terima. Karena akhirnya pada ujungnya orang akan mengenal dan melihat. Dan itulah Natal. Mengingatkan kepada kita bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Karena itu Allah menjadi manusia. Natal menjadi sama di antara kita. Supaya kita melihat kembali kemana kita harus pergi. Pribadi Yesus adalah pribadi harus diteladani, yang harus diteladani. Dan ajaran-ajarannya adalah ajaran yang harus diikuti. Keputusan-keputusannya adalah contoh bagaimana kita harus memilih. Dan Tuhan
tidak pernah menyerah terhadap derita, bahkan maut. Dan karena itu maut dikalahkan, kehidupan dimenangkan. Kita juga harus meneladan itu. Jangan kalah oleh derita, jangan kalah bahkan oleh maut. Tetap percaya, suatu ketika kita akan melihat bahwa Tuhan bersama kita, bahwa kita dicintai, bahwa kita sungguh-sungguh pribadi yang bahagia karena diselamatkan, diampuni meskipun berdosa, dan memperoleh teladan yang sangat jelas untuk menempuh jalan yang memberi arti bagi hidup kita dan juga membawa sukacita yang sejati. Damai yang dibawa Tuhan bukan damai dari dunia ini, tetapi jalannya harus mengikuti jalan Tuhan sendiri. Dan seringkali jalan itu adalah jalan salib, jalan derita, jalan korban. Tetapi di balik salib itu ada kehidupan. Di balik korban itu ada kemenangan. Dan di balik kematian ada kehidupan bahagia sejahtera kekal. Tuhan memberkati.